teman-teman, hari ini saya kedatangan tamu, uh, saudara kita dari Surabaya, Bapak Ahmad Firdausi. Apa kabar Pak Ahmad ini, Pak Ya, Ahmad? baik, alhamdulillah kabar baik Pak Wijaya. Saya panggil Pak Wijaya. Iya Pak Wijaya ya, saya kenal Kap- sebagai Wijaya ya. Tapi ini Ya. Degus Channel Pak ya. Oh, berarti saya panggilnya gimana ini? Degus Channel. Degus Channel gitu Ya, ya. sebelumnya terima kasih ini Pak Firdaus sudah meluangkan waktunya di kesempatan ini Pak ya. Jadi Ya. seperti kita ketahui Pak, sekarang kan di media massa itu banyak yang memberitakan tentang keadaan Surabaya ya Pak ya. Tapi sebelum ke sana ya pemanasan dulu Pak. Kita lari-lari sedikit. bisa dikasih tahu ke teman-teman itu ya yang nonton channel ini Bapak siapa? Ya, teman-teman Degus ya. Degus. Betul ya. Iya. Degus. Iya. Ya, teman-teman Degus Channel yang digawangi oleh Pak Putu Ngurah Wijaya ini. Dan Little Messi, sayang sekali Little Messi nggak ikut tadi. Jadi perkenalkan, saya Ahmad Firdausi. Sehari-hari saya beraktivitas di UIN Sunan Ampel, Surabaya. Sekaligus saya aktif sebagai sekretaris pimpinan wilayah Robitoh Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama Jawa Timur. Robitoh Ma'ahid Islamiyah ini adalah asosiasi pondok pesantren yang ada di bawah koordinasi Nahdlatul Ulama. Jadi di bawah Nahdlatul Ulama itu ada lembaga yang namanya Robitoh Ma'ahid Islamiyah atau disingkat RMI, gampangannya ya Asosiasi Pondok Pesantren. Nah ini yang bertugas untuk mengkoordinasi pondok-pondok pesantren yang ada di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Kepengurusannya ada di pengurus pusat, berarti ada di bawah PBNU, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama di Jakarta. Di tingkat provinsi ada pimpinan wilayah, di Bali pun ada. Kemudian ada pimpinan cabang itu di tingkat kabupaten kota. Nah, ini yang bertugas untuk mengkoordinasi pondok-pondok yang ada di masing-masing wilayah yang ada di bawah koordinasi Nahdlatul Ulama. Aktivitas sehari-harinya yaitu antara UIN Sunan Ampel, Surabaya, UIN itu kemudian apa ke Pak kantor kepanjangannya Pak? Universitas Islam Negeri. Oke, Bapak di sana di bagian Negeri. mana Pak? Saya di Subak Akademik Fakultas Dakwah, kemudian sebagai dosen luar biasa di Prodi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial. Belajar politik ini berarti ya? Ya, FISIP. Ya kelihatan Pak kayak calon 2024 ini Pak. Calon tidak jadi. Oke. Berarti ngajar juga, aktif juga di NU Pak ya, Nahdlatul Ulama. Iya. Oke. Nah, sekarang Pak move on kita pindah ke berikutnya ini. Seperti yang saya bilang di awal tadi itu ya, banyak media massa memberitakan tentang keadaan Surabaya terkait dengan COVID-19. Gimana sebenarnya situasi terkini di sana? Bapak tinggal Surabaya di mana nih Pak? Nggak usah alamat jelas Pak. Nanti saya ke sana rampok TV, rampok kulkas. Ikut Surabaya mana aja Pak? Saya sehari-hari bekerja di Surabaya, tetapi tinggal di Sidoarjo. Jarak jadi dari rumah ke UIN itu sekitar 10 kiloan, 10 sampai 15 kilo. Jalan kaki, Pak? Kadang gandol truk, naik truk. Oke. Ya, lanjut. Kalau lihat postur saya kan nggak mungkin jalan kaki atau bersepeda. Saya nggak ada bilang apa-apa, Pak. Jadi saya ada di perbatasan tinggal di Kecamatan Sedati, dekat Bandara Juanda. Sekitar 10 kilo dari batas kota Surabaya. Jadi masih masuk wilayah Surabaya Raya. Surabaya Raya itu ada 3 kabupaten kota.
Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik. Nah, tiga kota kabupaten ini yang saat ini sedang menjalani masa PSBB Jilid 3. Wow, apa itu maksudnya? PSBB Jilid 3. Pembatasan sosial berskala besar. Jilid 3 itu maksudnya gimana itu, Pak? Jadi jilid pertama itu PSBB 2 minggu, karena grafik terus menanjak, tidak ada kecenderungan turun, diperpanjang lagi 2 minggu. Nah, ini perpanjangan yang ketiga. Oh gitu. Jadi tiap jilid itu dinaikin 2 minggu, ditambahin 2 minggu. 2 minggu, ya. Seperti yang terjadi di Jakarta. Nah, ini yang jilid 3 ini, PSBB ketiga atau jilid 3 ini berakhir besok tanggal 8 Juni. Besok terakhir. Nah, dari gubernur belum tahu apakah ini diperpanjang lagi atau tidak, karena yang seperti yang teman-teman ikuti di media, Surabaya saat ini bukan lagi zona merah, tapi sudah zona hitam. Iya. Hitam. Tapi bagi teman-teman bonek Surabaya hitam itu sudah lama. Karena warung kopi buka 24 jam. Jadi hitamnya itu hitam kopi. Bukan? Oh, oke. Menurut Pak Firdaus ini ya, masih sama nih gini, kayak dulu yang saya kenal. Menurut Pak Firdaus sendiri pribadi, kok bisa ini dari PSBB 1, terus ditambah lagi 2, 3, dan kemungkinan ada 4-nya nanti ini. Kok tapi grup merah jadi hitam ini? Apa kira-kira penyebabnya, Pak? Menurut Bapak? Pertama, penyebabnya karena pemerintah lagi giat-giatnya rapid test. Sehingga ketahuan yang sakit. Coba nggak di rapid test. Kan nggak ketahuan. Akhirnya ya, Bapak udah di rapid. Kenapa kok Surabaya Raya terus meningkat? Itu karena pemerintah provinsi lagi gencar-gencarnya melakukan rapid test. Di pasar rapid test, di keramaian rapid test, semuanya rapid test. Nah, akhirnya ketahuan. Coba nggak di rapid test, kan nggak ketahuan. Iya, benar. Oke. Nggak usah serius-serius ya. Nggak usah serius. Ini ngomongin COVID, Pak. Jadi kita bicara COVID itu kita sudah stres, jadi membicarakan COVID nggak usah serius. Harus santai, Pak ya. Oke, iya. Benar. Jadi harus karena santai. Adanya gencarnya rapid test yang dilakukan Pemkot Surabaya, jadinya ketahuan ya siapa yang sakit. ya mungkin di Bali masih sedikit karena mungkin rapid testnya yang kurang ini, Pak. Nah, tapi juga ada kecerobohan yang dilakukan oleh masyarakat, itu juga harus diakui. Jadi masyarakat yang tidak taat atau tidak patuh, tidak disiplin kepada protokol kesehatan juga banyak, Pak Wijaya, teman-teman di GUS. Misal yang terjadi di Surabaya, di Sidoarjo misalkan, bagaimana kemudian ada pasien meninggal karena COVID oleh warga sama keluarga, jenazahnya direbut, petinya dibongkar, dimandikan. Oh iya itu akhirnya itu yang heboh, jadi isu nasional. Akhirnya satu kampung harus di lockdown. Oh iya. Sudah benar ya saya ngomongnya lockdown itu betul ya? Oh benar coba ya, lockdown Pak, saya benar. Ada yang bilang udah di download, Pak. Itu lebih bagus lagi. Oh gitu ya, oke. Jadi kesadaran yang mungkin akhirnya kesadaran masih kurang. Terlebih ketika kami yang di Jawa Timur ini yang mayoritas Muslim, saya tidak tahu ya teman-teman Muslim di Bali. Kalau di Jawa Timur ini ketika masuk bulan Ramadan kemarin pro kontra antara tarawih di masjid, aktivitas peribadatan di masjid, di musola itu kan menjadi pro kontra juga. Nah ini yang kemudian rame juga di Surabaya terkait dengan aktivitas kegiatan Ramadan di tempat-tempat peribadatan. Berarti selama PSBB itu apa saja yang dilarang, Pak, sebenarnya, Pak? Yang semuanya dilarang kecuali yang tidak dilarang. Oh, seperti apa itu? Jadi kita diminta untuk tidak beribadah
beribadah dialihkan ke rumah. Ya, dari rumah. Bukan tidak beribadah ya. Bukan ditutup. Iya. Jadi yang perlu diklarifikasi itu tempat ibadah nggak ditutup. Nggak ada. Jadi sependek bacaan saya tidak menemukan bahwa pemerintah itu menutup tempat ibadah. Tidak ada. Entah itu pura, wihara, gereja, masjid, kelenteng, apapun itu tidak ada ditutup. Hanya saja pemerintah meminta beribadahnya di rumah. Beribadahnya di rumah, jangan di tempat ibadah. Menghindari kerumunan intinya, Pak ya. Menghindari kerumunan. Nah, tetapi kemudian terjadi kontradiktif, misalkan kita beribadah di gereja, nggak di gereja, di masjid, di pura, katanya menghindari kerumunan. Tapi di pasar-pasar full kerumunan. Nah, ini repot lagi. Iya. Tapi kemudian membandingkan antara hajat beribadah dengan hajat ke pasar itu kan berbeda. Antara hajat atau pemenuhan kebutuhan ke pasar dengan pemenuhan kebutuhan ke masjid atau ke gereja, ke pura, ke wihara itu kan berbeda. Jadi membandingkan antara tempat ibadah dengan pasar. Ya, apple to apple intinya, Pak ya. Iya, saya mau ngomong apple to apple, khawatir keliru lidah saya. Boleh Pak diganti sekarang Pak, nggak durian ke durian itu biasa sama aja. Iya. Oh gitu ya, jadi. Jadi tidak bisa dibandingkan. Sekolah tapi memang ditutup, kadang. Pak ya? Ya, sekolah ditutup. Anak saya itu 1 bulan sebelum masuk bulan Ramadan itu sudah sekolah dari rumah. Kemudian kampus tempat saya bekerja di UIN Sunan Ampel sudah 4 bulan ini kami bekerja dari rumah, mengajar dari rumah, rapat dari rumah, kemudian halal bihalal juga dari rumah, dan semuanya juga dari rumah. Mau koordinasi juga dari rumah. Bapak sendiri, dampaknya ke Bapak sendiri dan keluarga apa, Pak? Artinya kerasa nggak? Banyak masyarakat yang mengatakan bahwa enak ya PNS, enak ya ASN, aparatur sipil negara, sudah dapat gaji bulanan, tidak terdampak COVID. Itu tidak sepenuhnya benar, Pak. Tidak sepenuhnya benar. Jadi COVID ini berdampak pada semuanya. Yang saya rasakan misalkan, 2 anak saya itu dia makan siang biasanya di sekolah, include dengan SPP. Sekarang kan makan siangnya harus di rumah. Terus selama ini kan mereka pasrah dengan menu catering yang dari sekolah kan, mau tahu goreng, tempe goreng, sayur asem, mereka pasrah kan, adanya itu di sekolah, itu yang dimakan. Selama 4 bulan ini mereka bisa milih, ya hari ini kita mau pesan apa, pinjam HP gitu. Mereka pesan sendiri gitu, Pak. Iya. Ya harusnya pengeluaran 50 jadi 100 gitu ya. Yang saya amati itu kan sekarang istri saya ketika masak nasi itu lebih banyak daripada hari-hari sebelum COVID. Jadi ya karena anak-anak semuanya di rumah kan. Yang tadinya tapi makan siang harus di ini sekolah. Kan tidak ada pemotongan apa, Pak ya, dari pihak pemerintah lah intinya untuk PNS itu kan nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Hanya solidaritas COVID aja. Ya, artinya kalau boleh dibilang income-nya sama, tapi expense-nya yang naik dikit gitu ya. itu ya. Oh, semua ya terdampak. Ada nggak hikmahnya dari COVID ini buat Pak Firdaus ini? Di doktrin agama yang saya yakini itu kan ada setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Inam ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan pasti ada kemudahan. Nah, jadi di COVID ini kemudian setidaknya saya jadi tahu bahwa anak saya itu di sekolah itu ternyata sejauh ini yang didapat. Ekspektasi saya yang terlalu besar, misalkan 1. Kemudian saya merasakan ketika mendampingi sekolah,
berarti guru-gurunya anak saya itu benar-benar luar biasa sabar. Buktinya apa? Saya mendampingi anak saya nggak bisa sabar. Nah ini kan Ini pesan buat kan, orang tua nih Pak, orang tua dimanapun ya. berada ya. Jadi 4 bulan ini kemudian bisa bersama dengan anak-anak, itu kan kesempatan langka yang bisa saya dapatkan sebelumnya. Iya. Pagi kami berangkat sekolah, saya berangkat kerja, kemudian anak-anak pulang, saya belum datang. Ya. Ketika anak-anak saya datang, anak-anak sebentar juga belajar, kemudian tidur. Iya. Nah, sekarang aktivitas semua 4 bulan ini bersama terus. Saya pikir semua keluarga merasakan itu. Ya, benar. Ada sisi positif, ada sisi negatif. Ya pengeluaran terbanyak paling ya kuota internet. Iya. Benar Pak. Udah. Kuota internet sampai harus pengadaan handphone baru gitu kan. Karena anak 3 sekolah semua, saya harus ngajar online, rapat online, semuanya online. Dan semuanya dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Ya dampak yang paling terasa ya pengadaan handphone baru. Benar. Iya. Saya setuju sekali dengan Pak Ahmad Firdausy hari ini. Di balik kesusahan itu pasti ada sesuatu yang positif ya Pak ya. Jadi keyakinan saya kira semua doktrin agama yang ada mengatakan seperti itu. Iya. Di balik sebuah kesulitan pasti ada kemudahan setelahnya. Ya, every night has its dawn gitu katanya Pak ya. Saya nggak ngerti itu apa. Oke. Mudah-mudahan kebersamaan keluarga Bapak ini semakin mempererat ya. Amin. Ya. Astun Kare. Iya, Astun Kare. Tadi Bapak sempat bilang Bapak juga aktif di Nahdlatul Ulama, Pak nggih? Betul. Iya, sudah dijelaskan beberapa tugas pokok. Bisa cerita ke teman-teman di Bali nih, Pak. Saya pribadi mau mengucapkan terima kasih banyak sebelumnya buat Nahdlatul Ulama ini. Saya sebagai pribadi, sebagai minoritas, merasa Nahdlatul Ulama ini adalah sebuah organisasi yang menjaga kebinekaan, yang menjaga perbedaan, yang menghargai perbedaan. Ini sangat luar biasa. Ini dari hati saya paling dalam. Ini nggak dibuat-buat, Pak ya. Jadi bisa Bapak Ahmad Firdausy ceritakan sedikit tentang itu pada teman-teman.